Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa lagi dengan dalam perkuliahan online. Pada sesi ini kita akan membahas tentang pronunciation. Eh, dalam berbahasa Inggris ataupun berbicara, pelafalan yang sangat bagus sangatlah penting dalam berkomunikasi. Jika tidak, orang lain akan bingung dengan apa yang Anda maksud. Dan yang paling parah adalah terjadi kesalahan pahaman. Coba bayangkan Anda mengatakan I like beach, tetapi Anda melafalkan seperti I like beach. Orang akan mengira bahwa Anda adalah pecinta pelacur. Jangan biarkan itu terjadi. Makanya pronunciation itu sangat diperlukan dalam melafalkan kosakata, berbicara, agar tidak ada salah paham antara subjek dan objek, antara kalian yang berbicara dan orang yang mendengarkan kalian berbicara. Kita melihat bahasa Inggris memiliki cara pelafalan yang berbeda. Kita jumpai beberapa kata dengan pelafalan yang benar-benar mirip. Bahkan ada tulisan sama namun cara pelafalannya berbeda. Hal ini tidak bisa dipandang sebelah mata sebab perbedaan pelafalan dapat mengakibatkan perbedaan arti. Jika tidak, jadi tidaklah heran jika ada yang mengatakan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang munafik. Mungkin Anda memiliki pemahaman grammar yang baik, mempunyai kemampuan menulis yang baik, akan tetapi orang akan menilai kemampuan bahasa Inggris Anda dari speaking Anda. Jika Anda berbahasa Inggris dengan pelafalan yang bagus, maka mereka akan berkata kalau bahasa Inggris kalian bagus, walaupun grammar ataupun writing kalian itu tidak bagus. Tetapi jika masih mengalami kesulitan melafalkan kata, mereka akan menilai kemampuan bahasa Inggris Anda masih kurang. Pada dasarnya mempelajari pronunciation bahasa Inggris terletak pada bagaimana kita melafalkan suara vokal konsonan dengan tepat. Meski demikian, masih ada aspek penting lainnya yang perlu dipelajari, itu seperti word stress atau tekanan suara pada kata, atau sentence stress, tekanan suara pada kalimat, atau linking penyambungan pada kata, intonasi, naik turunnya nada suara Anda saat berbicara. Bagi yang baru belajar speaking ataupun sedang mempelajari bahasa Inggris secara verbal, sangat dianjurkan mempelajari materi pronunciation dari awal. Sebab jika sudah terbiasa melafalkan kosakata bahasa Inggris dengan salah, maka akan kesulitan mengubahnya. Oke, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang fonetik dan fonologi. Di sini ada namanya sound, spelling, and symbol. There is no one-to-one correspondence between the English spelling and pronunciation. There have 26 alphabet, but there are 44 sounds, 24 consonant, 12 vowels, and 8 diphthong. The case of the imaginary word God or letter is represented by more than one sound. Jadi dalam bahasa Inggris itu yang memang di dalam huruf alfabet kita memiliki 26 jenis alfabet dari A sampai Z, namun ada 44 suara. Di antaranya 24 konsonan ataupun mati, ataupun 12 huruf hidup, dan 8 diphthong. Kemudian kita lanjut, itu ada namanya pronunciation practice, aka symbol of English sounds. Yang pertama ada vowel hidup, diphthong, dan konsonan. Kita mulai dari vowel. Di vowel ini adalah cara pelafalan huruf yang hidup seperti A, I, U, E, U. Mungkin seperti pada pembukaan tadi saya mengatakan, ada yang ingin mengatakan saya suka pantai, I like beach. But karena kekurangan pengetahuan tentang pronunciation ataupun di cara pembicaraan, menjadi I like beach. Yang seharusnya menjadi saya suka pantai, menjadi saya suka pelacur. Nah, ini adalah salah satu yang harus diperbaiki, yang harus menjadi perhatian dalam berbicara. Contoh, pada huruf hidup itu ada huruf I, ini I, tapi ada titik 2. Itu maksudnya lebih kepada I-nya panjang. Contoh, beat, bukan beat, tapi beat, agak panjang. Kemudian ada yang tadi seperti saya bilang tadi, ada mungkin ada yang seperti beach, pantai, dan di bawah ini adalah beach. Hurufnya I, tapi besar. Cara pelafalan itu agak tebal, I, bukan I, tapi I. Nah, selanjutnya ada di U, book, ya biasanya book, mungkin ada, ini sudah pada tahu lah masalah yang simbol ini book. Kemudian di bawahnya ada U juga, tapi ada titik 2.
Sama seperti di awal, I titik 2 titik panjang, ini U titik 2 artinya juga ada panjangnya. U untuk contohnya food, 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 food. Kemudian ada E, nah E biasa, E left, left. Kemudian ada di bawah, nah ini E tapi hurufnya terbalik, E-nya terbalik. Yang bilangnya, cara menyebutnya bukan E tapi E, about, about bukan about tapi about. Kemudian ada agak 3 titik, ada titik 2-nya itu bacanya search, research, work, work. Kemudian ada O, O-nya panjang, O, call. Kemudian ada head, head agak tebal dengan kalau ada E. Kalau di atas ada ada head. Jadi kalau ada yang ngomong membacakan program itu program itu salah besar, seharusnya program. Nah, kemudian ada A besar, run. Kemudian ada A titik 2, A kecil 2 itu panjang, A far. Dan yang terakhir di vowel itu ada O dog. Nah, ini contoh awal dari apa namanya pronunciation ataupun simbol yang huruf hidup ataupun vowels. Sedangkan selanjutnya ini ada yang namanya huruf mati banyaknya. Ada konsonan, ada bin, do, get, got. Kemudian yang ini agak cara pembacanya agak enak, ada c-nya gitu, chair. Ada ini judge, judge. Ini F, fun, F nya bukan PF, yang ini fun. Ini fun, yang ini fun. Yang ini ada think. T-nya itu kayak kita kalau huruf hijaiyah itu sa, ujung lidah itu diimpit antara dua gigi. Think. Kemudian ada the. Kemudian ada S yang biasanya su, ada Z, zu, ada she, sha. Kalau di hijaiyah itu ada shin, ini she, sh. Kemudian ada zakai, kalau itu seperti zai, measure. Kemudian ada huruf H itu hello, hello. Kemudian M-nya biasa more. Kemudian ada N, no. Nah, ini ada sing. Ada live, ada R-nya red, J, yes, dan W, would. Nah, ini ya kalau saya rasa hal ini, simbol ini sering kita temui di dalam kamus bahasa Inggris. Bahasa Inggris Indonesia biasanya itu ada di ujung simbolnya, itu di ujung bacaan ada simbol. Nah, simbol itulah cara sebenarnya yang kita menjadi patokan, itu bukan tulisannya tetapi simbol setelah tulisannya. Kenapa? Karena ada perbedaan, karena akan ada perbedaan di dalam cara penyebutan ketika dilafalkan. Karena kalau kita melihat sekilas itu ada hal kesamaan ataupun dalam penulisan ataupun ujungnya itu sama, tapi cara penyebutnya berbeda. Kita buat contoh seperti ini. Saya gunakan Microsoft Word. Oke, Microsoft Word. Ada ujungnya ada words, ada denyutnya sedikit. Nah, kita ambil contoh sederhana. Saya besarkan hurufnya. Ini dan ini. Nah, sekilas ini kalau ada yang berpikir pasti ini sama nih suaranya nih, ting gitu, ting. Tapi kalau kita maknakan, ini adalah
berpikir, sementara yang di bawah adalah benda. Oke. Terus kita bagaimana cara membacanya? Ya kita lihat kembali kepada fonetiknya, ini fungsi dari pronunciation-nya. Di atas itu ada denyut sedikit di ujung kerongkongan, think. Sementara yang bawah ya udah lepas saja, think. Nah, ketika kita mengatakan seperti everything, bukan everything, tapi everything. Kemudian kita lanjut seperti ini, beach dan beach. Oke. Sini maknanya pantai, sementara di sini pelaju. Nah, di sini kalau sekilas kalau kita lihat itu ada yang tadi saya bilangnya, yang ini ada i kecil, sementara di sini ada i besar. Di sini i, di sini i. Jadi yang ini bilangnya adalah beach. Di sini beach. I-nya ada tebal i, beach. Di atas i, beach. Di bawah i, beach. Jadi kita buat contoh di sini, I like beach. Atau there are so many beach in Jogja. Nah, di sini saya kata kuncikan di sini beach-nya. Kita hitamkan. Nah, i. Ya, ingat, i bukan not i. Maknanya saya suka pantai. Tetapi jika Anda mengatakan I like beach, seperti ini tulisan jadinya, boneka ini bukan ini, yang berubah menjadi saya suka pelaju. Oke, ini agak frontal bahasanya, tapi ini hal yang sering terjadi, hal yang sangat-sangat terjadi untuk pemula ketika belajar bahasa Inggris. Oh, I like beach. I like beach. Bukan I like beach, tapi I like beach. Nah, itu sangat salah. Sangat-sangat salah. Mungkin kalau bagi orang yang baru ya, mau ngerti lah pantai. Tapi ketika kita berbicara dengan orang yang asli bahasanya seperti ini, waduh, itu bisa menjadi hal yang sangat kacau ya. Misalnya kalau kalian menjadi tour guide, ataupun mengajak ada teman Anda dari luar negeri, Anda mengajak teman dari luar negeri berjalan-jalan di Jogja misalnya. Oh, Mister, there are so many beach in Jogja. That's right, beach, not beach. Tetapi ketika Anda salah paham atau tidak mengetahui fonemnya atau simbolnya atau pelafalannya, Mister, there are so many beach in Jogja. So, ketika orang asingnya akan bertanya, beach, are you sure? Beach. Nah, itu akan menjadi salah paham ketika Anda tidak mengetahui pronunciation, tidak mengerti pronunciation. Artinya ketika Anda melihat kamus, itu yang dibaca bukan hurufnya tapi rumusnya, simbolnya. Nah, ketika Anda mengerti simbol tadi, mengerti maknanya apa, mengerti cara pembacanya, insya Allah pelafalannya akan betul dan orang akan mengerti. Jadi kesimpulannya, ketika Anda berbicara ingin belajar bahasa Inggris, jangan dimulai dari kosakatanya, jangan fokus kepada pelafalan atau penghafalan kosakatanya atau vocabulary-nya, tapi fokuslah untuk mengetahui bagaimana cara menyebutkannya. Itu basicnya. Oke, sekian untuk sesi ini. Sampai berjumpa di sesi berikutnya, masih membahas masalah pronunciation. Tadi ada beberapa hal yang belum sengaja saya keep, tidak saya jelaskan. Ini hanya pengantar. Nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Akhirul kalam, bila tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.